Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Barat jauh. Hanya ada satu lentera hijau di istana, dan lampunya redup. Jiang Taia membuka surat rahasia yang baru saja diterima. Setelah membaca, warna kompleks muncul di wajah cantiknya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas mengetahui bahwa ini adalah permainan yang mematikan. Apakah kamu masih ingin melompat ke dalamnya sendiri? Sungguh malam raja. Sebagai musuh bebuyutan yang telah membentuk perseteruan darah di era Xianyun, Jiang Taia paling membenci Wang Ye. Tapi dia harus mengakui bahwa orang yang paling dia kagumi juga adalah Wang Ye. Bukan hanya karena pihak lain menakutkan. Tapi semangat, pola, dan pikiran pihak lain cukup untuk mengejutkan masa lalu dan masa kini, dan Anda tidak dapat menemukan yang kedua di langit dan di tanah. Kali ini seperti permainan membunuh, jika itu dia tidak akan pernah terlibat. Karena selain banyak karakter anak dewa dari para dewa, ada juga beberapa monster tua yang telah membuktikan Tao pada zaman Tai Huang, juga telah keluar dari penjara. Ketika game membunuh seperti itu semua ditujukan untuk satu orang, siapa yang berani bertarung. Tapi Wang Ye melakukannya. Baiklah, izinkan aku menyiapkan hadiah perpisahan untukmu, semoga kamu membunuh satu bahagia, dan satu kematian bahagia. Jiang Taia mengalihkan pandangannya ke dinding istana. Ada deretan kulit manusia hidup yang tergantung di sana. Dilihat sepintas seperti orang hidup. Penguasa kulit manusia ini biasa melayani di bawah komando Wang Ye, dan masing-masing dari mereka adalah orang terkenal sebelum zaman keabadian. Aku tahu, kamu juga ingin bertemu Wang Ye lagi, lalu aku akan mengirimmu ke sana. Jiang Taia mengeluarkan sebotol suet jade. Satu demi satu jiwa dewa tersapu keluar dari botol giok dan mengebor ke dalam kulit manusia. Tiba-tiba, kulit manusia itu membengkak, membiakkan darah dan mengurung, dan dalam sekejap mata, mereka menjadi sekelompok orang yang hidup. Ada pria dan wanita, dan tubuh mereka ditutupi dengan kematian yang berat, dan mata mereka kosong dan mati rasa. Mayat. Jenis wayang, sangat langka dan ganas. Karena memurnikan wayang mayat, maka perlu menggunakan nyawa orang yang masih hidup sebagai bahan untuk melakukan langkah-langkah kompleks dan sepele seperti menguliti, memurnikan jiwa, dan melebur daging dan darah. Langkah yang paling sulit adalah mempertahankan kultivasi yang dimiliki orang yang masih hidup sebelumnya. Dengan cara ini, mayat yang lengkap dapat disempurnakan. Dan orang yang paling baik dalam memurnikan boneka mayat di dunia peri adalah Jiang Taia, pendiri sekte Tai. Awal sebelum zaman kejatuhan abadi, pasukan boneka mayat telah disempurnakan, masing-masing dengan kekuatan Raja Abadi. Pada awalnya, Jiang Taia mengirim Xing Yuanzi, yang dia sempurnakan menjadi boneka mayat, untuk ikut serta dalam aksi mengejar dan membunuh Sui. Jiang Taia menjentikkan jarinya, dan sebuah portal luar angkasa muncul. Pergi ke sekte Tai dan ajari Xuanzong, dia akan mengatur agar kamu bertemu dengan Wang Ye. Jiang Taia berbicara dengan hangat, seolah menyuruh kerabat dan teman untuk bepergian jauh. Tanah Peri Selatan. Kerajaan sekuler bernama Kerajaan Donglai. Sebagian besar orang yang tinggal di negara Donglai adalah orang biasa. Meskipun ada orang yang berkultivasi keabadian, mereka semua adalah biksu kecil yang tidak berada di arus utama. Di sebuah kota, seorang pengemis tua bersandar di sudut, melihat surat rahasia di tangannya, dan merenung. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu bahwa pengemis tua ini adalah master tiada taraf yang menginjakkan kaki di puncak jalan keabadian sebelum zaman keabadian. Apakah pendiri sekte Shenhuo, salah satu dari 3 gerbang iblis utama di dunia abadi, Kaisar Pingtian Nanpingtian? Keturunan para dewa telah muncul, kamu Wang Ye tidak takut sama sekali. Kenapa? Hanya karena kamu lebih berani dari kami. Kamu kalah dalam pertempuran terakhir malam abadi, kali ini aku khawatir kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Nanpingtian merasa sangat marah tanpa alasan. Wang Ye yang marah tidak akan mati. Saya marah karena orang tua seperti dia hanya bisa bersembunyi, tetapi Wang Ye cukup berani untuk masuk ke dalam permainan pembunuhan fana. Orang-orang sangat aneh. Apapun aspek yang lebih rendah dari orang lain, Anda akan pahit karenanya.
Misalnya, pada saat ini, bagi Nan Pingtian, reinkarnasi Wang Ye jelas hanya seorang raja peri, tetapi dia masih sangat tak kenal takut. Dia sangat pemalu sehingga dia hanya berani bersembunyi di bawah ancaman bencana ilahi. Ini membuatnya sangat tidak nyaman. Seberani apapun kamu, akhirnya kamu akan tertipu lagi oleh si tua kalajengking darah, dan kamu pasti akan mati. Belum lagi kamu hanyalah raja peri, bahkan jika jalan untuk menjadi dewa akan muncul dalam 3 hingga 5 tahun, kamu ditakdirkan untuk tidak memenuhi syarat untuk memperjuangkannya. Nan Pingtian menggertakkan giginya dan merobek surat rahasia itu. Dia tidak akan sebodoh Wang Ye untuk mati, karena dia harus menunggu jalan untuk menjadi dewa muncul. Dia sudah lama menunggu, bagaimana dia bisa menunggu hanya 3 atau 5 tahun lagi. Kabar bahwa Su Yi akan berperang juga diketahui oleh mantan musuh seperti Blood Firmament dan Sky Slayer. Setiap orang bereaksi berbeda. Tapi sama saja, mereka semua memberi perintah kepada murid-muridnya untuk melakukan sesuatu, dan mereka tidak berpikir untuk berpartisipasi di dalamnya. Ada baiknya memanfaatkan api, tapi resiko tetap ada. Seperti ancaman dari dewa. Seperti ancaman dari anak baptis itu. Dibandingkan dengan ini, yang paling mereka pedulikan adalah menjadi dewa. Di dunia rahasia yang terkuras. Langit gelap dan tanah tandus. Sue Xiaozi duduk sendirian di celah gunung dan minum sebotol anggur. Kali ini, Wang Yemu akan dikalahkan olehku lagi. Blood Scorpion sangat senang. Di masa lalu, dia dengan hati-hati merencanakan dan memimpin sekelompok kekuatan tak tertandingi untuk mengalahkan Wang Ye dalam pertempuran malam abadi. Bahkan jika mereka menderita banyak korban saat itu. Tapi bagaimanapun juga, dia mengalahkan tiran Wang Ye. Dan sekarang, game pembunuhan yang dia buat akan segera dimulai. Kali ini dia yakin bahwa Wang Ye pasti akan mati, dan tidak ada kemungkinan reinkarnasi. Karena anak-anak Tuhan itu punya misi dan tidak bisa mentolerir reinkarnasi. Satu-satunya hal yang disesali Sue Xiao adalah dia tidak dapat berpartisipasi dalam acara besar seperti itu secara langsung, dan hanya dapat menyembunyikannya secara rahasia untuk direncanakan, yaitu sangat disayangkan. Ya, tentang rekonstruksi Taiking dari Pengadilan Abadi Pusat, itu datang dari lengannya, dan muridnya Zine secara pribadi menerapkannya. Orang yang paling mengenalmu seringkali adalah musuhmu. Sue Xiaozi tahu temperamen Wang Ye dengan sangat baik. Dia tahu bahwa pihak lain tidak dapat mentolerir agama Taiking untuk membangun kembali Pengadilan Abadi Pusat. Tidak mungkin mentolerir pencampuran orang dari iblis asing. Selain itu, kali ini, orang-orang yang terkait dengan Wang Ye akan dikorbankan. Semua ini cukup untuk membuat Wang Ye tidak bisa duduk dan menonton. Seperti yang diharapkan, Wang Ye tidak bisa menahan napas dan melompat keluar sendiri. Kali ini, bahkan jika aku terlalu puritan untuk dihancurkan sepenuhnya, selama aku bisa membunuhmu Wang Ye itu sepadan. Sue Xiaozi menarik napas panjang, mengeluarkan jimat rahasia, dan memasukkan suara ke dalamnya, sebelum konferensi untuk membangun kembali Pengadilan Abadi Pusat diadakan, jangan-jangan pergi dan memprovokasi Wang Ye. Pada saat yang sama, hati-hati dengan putra-putra dewa itu. Meskipun Anda dapat menggunakan tangan mereka untuk membersihkan Wang Ye kali ini, hati-hati digigit kembali oleh mereka. Kemudian, kalajengking darah menghancurkan jimat rahasia itu. Ngomong-ngomong, sudah terlambat bagimu, Wang Ye, untuk kembali. Sekarang di negeri dongeng ini, kamu telah mencari di seluruh dunia, dan saya khawatir Anda tidak akan dapat menemukan mereka yang telah meninggal. Seorang teman lama. Mata Sue Xiaozi menunjukkan sentuhan kasihan. Dulu, sebagian besar karakter tak tertandingi yang berteman dengan Wang Ye dalam hidup dan mati telah meninggalkan negeri dongeng satu demi satu. Ada yang menghindari kejahatan. Beberapa dari mereka harus pergi ke sungai yang panjang untuk mencari kesempatan menjadi dewa. Seperti Ye Chunqiu, Dunia Terapung, Xiao Rui, Kaisar Iblis Xinglin, Salju Yingshan. Faktanya, sangat sedikit persahabatan hidup dan mati antara Wang Ye pada waktu itu. Hanya segelintir orang. Kaisar tak tertandingi yang berada di era yang sama dengan Wang Ye pada awalnya, masih di dunia peri, lagi pula, hanya ada sedikit. Tidak hanya sahabat Wang Ye yang pergi. Beberapa mantan musuh bebuyutannya juga pergi.
Hanya orang tua seperti Sue Xiaozi, Jiang Taya, dan Chu Sentong yang tersisa, meringkuk dan bertahan di bawah ancaman bencana ilahi. Sekarang, hanya kamu yang tersisa untuk mati. Sungguh menyedihkan. Sue Xiaozi menghela nafas. Bulan dan bintang jarang, dan semua suara tenang. Keluarga Tang kuno, di paviliun yang berdekatan dengan tebing. Angin malam bertiup, Su Yi bersandar di pagar, minum sendirian. Dia juga mengingat teman-teman lamanya di kehidupan sebelumnya. Jika salah satu dari mereka masih berada di alam abadi, ketika mereka mengetahui berita saya khawatir mereka akan datang kepada saya. Su Yi berbisik pada dirinya sendiri. Namun semua ini tidak terjadi. Karena itu, Su Yi sejak lama berspekulasi bahwa teman-teman lama dari kehidupan sebelumnya mungkin telah meninggalkan negeri dongeng sejak lama. Lagi pula, bencana di era kejatuhan abadi terlalu menakutkan, dan ditujukan untuk semua orang di dunia. Untuk teman-teman lama yang bercita-cita menjadi para dewa, meninggalkan dunia abadi untuk menemukan jalan menjadi dewa adalah pilihan terbaik. Belum lagi, mereka bahkan tidak tahu bahwa Wang Ye tidak mati, jadi bagaimana mungkin mereka mengira dia akan bereinkarnasi setelah ratusan ribu tahun. Teman lama tidak ada, yang membuat Su Yi merasa kesepian. Tapi lebih mudah. Alasannya sangat sederhana, dia tidak ingin teman-temannya ikut dalam badai seperti itu. Bahkan jika teman-teman lama itu ada di sana, dia akan sangat mengecilkan hati mereka. Lagi pula, kekacauan seperti itu melibatkan terlalu banyak bencana. Orang yang sangat peduli dengan temannya seringkali lebih memilih untuk melawan diri sendiri daripada membiarkan temannya terlibat saat mereka dalam masalah. Tapi sahabat sejati adalah yang paling tidak ingin kamu berjuang sendirian saat kamu dalam kesulitan. Berdiam lama. Su Yi menyadari satu hal dan hendak menelepon Tang Lingqi, mengatakan, "Tolonglah aku lagi, sampaikan berita ke dunia luar, dan beritahu mereka yang sudah lama menjalin hubungan denganku, jangan campur aduk ini air. Siapa yang berani pergi, jangan salahkan aku karena memalingkan wajahku dan tidak mengenali siapapun." Tang Lingqi tercengang sejenak, namun pada akhirnya dia tidak bertanya dan setuju. Keputusan ini tidak dibuat atas kemauan Su Yi. Tapi dia tahu bahwa bawahan yang telah bertarung berdampingan dengannya di awal, kekuatan abadi yang telah menerima kebaikannya, setelah mengetahui beritanya, aku takut mereka semua akan keluar. Sebagai sosok legendaris yang pernah mendominasi sebuah era di era Xianyun, pengaruh Wang Ye di negeri dongeng masih jauh dari kata-kata. Su Yi yakin bahwa meskipun bertahun-tahun telah berlalu, selama dia mengangkat tangannya, banyak orang masih akan berdiri dan datang kepadanya. Ini adalah prestise Wang Ye, melihat dunia kuno dan modern dari dunia abadi, tidak ada yang bisa menandinginya. Setelah setengah bulan, tinggal 10 hari lagi sebelum pertemuan untuk membangun kembali pengadilan abadi pusat. Dalam 2 minggu terakhir, negeri dongeng telah melonjak dan arus bawah melonjak, dan konferensi ini, yang akan dimulai dalam 10 hari, telah menjadi perhatian dari badai. Kepala Sekolah Sekte Taiking, kini, juga mengumumkan bahwa konferensi untuk membangun kembali pengadilan abadi pusat akan dinamai Klub Pantau. Nama itu membangkitkan ingatan banyak orang tua. Karena sebelum era air terjun abadi, pengadilan abadi pusat akan mengadakan pitch fair di Yaochi sesekali, mengundang tokoh-tokoh top dunia untuk berpartisipasi. Pada saat itu, pitch fair adalah acara teratas di alam abadi. Jika tidak ada undangan dari pengadilan abadi pusat, bahkan orang-orang dari Taijing tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Sekarang, Kini ingin membangun kembali pengadilan abadi pusat, dan dia menyalin nama Klub Pantau untuk acara ini, yang sangat menarik. Dikatakan bahwa Zine benar-benar menyiapkan batch, buah peri persik, yang akan digunakan sebagai keramahan di konferensi ini. Su Yi juga mengetahui berita tersebut. Dia mau tidak mau mencibir, dan tidak mau berkomentar. Dalam setengah bulan terakhir, dia memiliki kehidupan yang sangat santai, kecuali pergi ke reruntuhan Akademi Yongye dan King Wei, Liu Yun Immortal King, Kunwu Immortal, Hong Yun apart dari melihat orang-orang nyata dan orang-orang yang sudah meninggal satu kali, sisa waktu tetap berada di keluarga Tang kuno.
Tanpa diduga, kematian utusan, Zhen Heng, di sisi putra Dewa Fu Tianyi di keluarga Tang tidak menarik dendam. Setelah berpikir sebentar, Su Yi mengerti. Gereja Taiking mengerahkan seluruh kekuatannya dalam konferensi untuk membangun kembali pengadilan abadi pusat, dan dia telah menyatakan bahwa dia akan pergi ke sana pada waktu itu. Dalam kasus ini, pihak lain tidak akan lagi bertindak gegabah. Ini mungkin ketenangan sebelum badai. Pada hari ini, Su Yi meninggalkan keluarga Tang dan berangkat sendirian. Benua Tengah dan Lingzhou dipisahkan oleh 3 benua abadi. Dan klub pantau untuk membangun kembali pengadilan abadi pusat akan dimulai di sisi Yaoqi di puncak gunung Lingqiao Xianshan di Lingzhou. Alasan mengapa Su Yi bertindak lebih awal bukan karena dia khawatir tidak dapat membuat janji tepat waktu, tetapi karena dia sangat pendiam dan bijaksana, dan ingin memanfaatkan waktu luang yang langka ini untuk pergi ke dunia yang indah pergi dan melihat-lihat. Setiap peristiwa besar berlangsung tenang. Semakin penting yang akan Anda lakukan, semakin Anda perlu menenangkan diri. Saat ini, saya memandang rendah gejolak itu. Mulai hari ini, Su Yi seperti orang yang lewat di surga dan bumi, berjalan sendirian di dunia, dan penonton di dunia merah dan merah yang makmur. Debu memiliki suka dan duka, dan menikmati kembang api dunia terapung. 7 hari telah berlalu. Dunia begitu bergejolak sehingga sudah lama dilupakan oleh Su Yi. Dia seperti seorang musafir. Meski sendirian, dia dikelilingi angin dan hujan, tapi dia tidak pernah merasa kesepian dan membosankan. Di jalan, langit dan garis lintang, bulan yang cerah dan angin sepoi-sepoi bisa berteman. Satu rumput, satu pohon, satu pasir dan satu batu juga bisa berteman. Belum lagi, ada juga buku kausal untuk diajak bicara. Larut malam. Di tepi sungai di antara pegunungan. Bintang-bintang jarang di langit, dan angin malam membawa uap air lembab, yang diselimuti kabut tipis dalam suara bisikan sungai. Api unggun di tanah berkobar. Su Yi menyingsingkan lengan bajunya dan memanggang ikan. Lemaknya meleleh di api dan mengeluarkan suara mendesis, dan aroma daging yang menggoda menyebar. Baunya enak. Seorang lelaki tua berjubah kain pendek muncul entah dari mana, menatap ikan emas panggang, menelan ludahnya. Segera, dia berjalan ke depan sambil tersenyum dan berkata dengan sopan, "Jangan takut, saudara kecil, lelaki tua ini adalah lelaki tua liar di gunung ini, dan dia belum melihat orang luar selama bertahun-tahun." Su Yi tersenyum dan menunjuk ke samping, "Duduk." Pria tua itu dengan senang hati setuju, duduk di satu sisi, matanya tertuju pada ikan bakar, dan berkata, "Adik, bisakah orang tua ini memberimu sesuatu? Makan dengan imbalan ikan bakar." Su Yi berkata dengan santai, "Tidak harus seperti itu, jika kamu ingin memakannya, berikan saja padamu." Mata lelaki tua itu berbinar, dan dia memuji, "Kamu anak muda, kamu akan sangat baik. Jangan khawatir, setelah orang tua itu memakan pangganganmu, ikan, simpan dengan aman. Biarkan kamu pergi dengan tenang." Su Yi tersenyum dan memberikan setengah dari ikan bakarnya kepada pihak lain. Orang tua itu memakan penuh minyak di mulutnya, dan sangat memuji keahlian Su Yi. Dia mengambil sebotol anggur dan menyerahkannya kepada Su Yi, "Ini adalah anggur tua. 100 bunga mabuk, Anda bisa mencicipinya." Su Yi mengambil kendi, menyesapnya, dan berkata, "Rasanya enak." Pria tua itu tersenyum puas dan memperkenalkan keunikan minuman ini kepada Su Yi. Penuh anggur dan makanan, lelaki tua itu menggeliat dan hendak pergi. Tapi dia ragu-ragu sejenak, tetapi dia melepaskan token dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Su Yi, "Adik kecil, gunung yang dalam ini sangat berbahaya, Anda menerimanya mengenakan benda ini sudah cukup untuk membuat Anda tetap aman." Su Yi terkejut, dan hampir menolak, ketika lelaki tua itu bersendawa, bergoyang, dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Melihat token di tangannya, Su Yi tidak bisa menahan senyum, monster kecil ini juga sangat setia. Sejak lelaki tua itu mendekat, Su Yi dapat melihat bahwa pihak lain adalah monster kecil yang baru saja menginjakkan kaki di jalan spiritual. Di mata Su Yi hari ini, itu sama sekali tidak penting. Namun, Su Yi sama sekali tidak mempedulikannya. Jika tidak enak dipandang, itu adalah dewa di langit, dan tidak layak untuk minum bersamanya.
Seperti setan kecil yang kutemui malam ini, aku bertemu secara kebetulan, aku mengajaknya makan ikan bakar, dia mengajak dirinya minum, pokoknya bahagia. Tentu saja, salah satu hal langka tentang monster kecil ini adalah dia tidak hanya menghilangkan niat membunuh di dalam hatinya, tetapi dia juga meninggalkan tanda sebelum pergi, jelas khawatir Sui menghadapi bahaya di gunung yang dalam ini. Sungguh langka. Api unggun padam. Sui meletakkan kepalanya di lengannya, mendengarkan suara air yang mengalir deras, memandangi bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit, dan kadang-kadang angin sepoi-sepoi menyapu pipinya, membawa napas lembab tumbuh-tumbuhan yang hanya bisa diisi di pegunungan. Serangga gemerisik. Membuat malam ini semakin sunyi. Sui merasa lega dan tertidur pulas. Ratusan mil jauhnya. Di pegunungan yang gelap, kabut memenuhi udara. Pria tua kecil bermata mabuk itu tiba-tiba berhenti dan menghela nafas. Kemudian, dia menamparkan wajahnya sendiri dan bergumam dengan frustrasi, di jalan kultivasi, yang lemah memakan yang kuat, tetapi saya tidak akan pernah bisa melakukannya. Kali ini saya bahkan memberikan token saya kepada pemuda itu karena saya hati yang lembut. Terlalu tidak kompeten. Dia duduk, sangat sedih. Gunung yang dalam ini penuh dengan monster dan berbahaya. Jarang bertemu dengan seorang lelaki kecil yang sepertinya baru memulai. Untuk setiap pembudidaya iblis, dia bisa disebut mangsa. Tapi bagi lelaki tua kecil ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bukan kebaikan yang tiba-tiba. Tapi dia secara sadar membangunkan kecerdasannya dan tidak pernah benar-benar melakukan hal seperti itu. Karena itu, dia sering diejek oleh banyak monster gunung. Membunuh bukanlah keinginanku, apalagi menyakiti seorang pemuda yang tidak memiliki ketidakadilan dan kebencian. Itu saja, lupakan saja kali ini, lain kali aku harus melakukannya jadilah kejam. Pria tua kecil itu menghela nafas. Lain kali yakin banget. Dia juga tidak yakin. Karena dia sering membuat dirinya kejam. Tapi setiap kali datang, aku menyesalinya. Tiba-tiba, lelaki tua itu menengadah ke langit. Seekor burung hitam tak menyenangkan berukuran sekitar 100 kaki terbang melintasi langit, dengan sepasang mata merah seperti sepasang lentera besar. Bukan, itu Raja Iblis bermata darah. Orang tua itu menyeramkan. Raja Iblis bermata darah adalah salah satu penguasa dari pegunungan 3000 li, sangat kejam dan menakutkan. Hal yang paling mengerikan adalah orang tua itu mengetahui bahwa dia menjadi sasaran. Dia berbalik dan kabur. Ledakan. Angin kencang dan ombak mengamuk. Saat berikutnya, Raja Iblis bermata darah telah memblokir bagian depan, dan sepasang mata berdarah seperti lentera menatap pria tua. Nah, ternyata kamu iblis kecil yang pemalu dan tidak kompeten. Kursi ini terlalu malas untuk membunuhmu. Raja Iblis bermata darah dengan jelas mengenali lelaki tua itu, matanya penuh ejekan dan penghinaan, dia berbalik dan terbang menjauh. Lama. Untuk pertama kalinya, dia menemukan bahwa dia lemah dan tidak kompeten, tetapi dia masih bisa menyelamatkan nyawanya. Setelah Raja Iblis bermata darah pergi, lelaki tua itu menyeka keringat dingin di dahinya dan menghela nafas lega. Segera, wajahnya berubah. Tidak, aku harus memberi tahu adik laki-laki itu sesegera mungkin, jangan ditemukan oleh Raja Iblis bermata darah. Dia hendak bertindak, tapi ragu-ragu. Anda dan pemuda itu baru saja bertemu secara kebetulan. Adapun risiko menyinggung Raja Iblis bermata darah untuk mengingatkannya agar pergi. Dia tampak ragu-ragu. Pada akhirnya, lelaki tua itu menghentakkan kakinya dan menggertakkan giginya. Itu dia, saya akan mengingatkan Anda, sekali saja, saya tidak akan melakukannya lain waktu. Dia beraksi. Ketika mereka sampai di kejauhan sungai, lelaki tua itu tiba-tiba berhenti dan wajahnya sangat berubah. Dia melihat Raja Iblis bermata darah melayang di kehampaan, dan dia sudah menatap adik laki-laki yang sedang tidur nyenyak di tepi sungai. Bagaimana dengan ini? Orang tua itu sangat cemas. Sebelum dia bisa menemukan solusi yang baik, dengan swoosh, Raja Iblis bermata darah itu menukik ke bawah, mengulurkan sepasang cakar yang mempesona, dengan ganas grab Sui di tanah. Pria tua itu berteriak hampir secara naluriah, tanpa pertimbangan sama sekali. Momen ini, senyum muncul di bibir Sui yang tertidur lelap.
Kemudian, segumpal energi pedang naik ke langit. Cahaya pedang yang menyilaukan bersinar di langit malam, bersinar terang di antara pegunungan. Sosok Raja Iblis bermata darah yang menukik itu hancur dan meledak seketika. Darah berubah menjadi abu terbang dan berhamburan tertiup angin. Pria tua itu kaget. Pedang cahaya dingin bersinar terang di 9 surga. Begitu mempesona, begitu mendominasi, dalam sekejap, Raja Iblis bermata darah itu mati. Kenapa kamu kembali? Sosok Suyi muncul begitu saja. Pria tua itu gelisah, ragu-ragu. Suyi sepertinya mengerti, dan bertanya lagi, kamu mengingatkanku sebelumnya, apakah kamu tidak takut balas dendam oleh binatang berambut datar itu? Pria tua itu tegang di mana-mana, dan setelah memegangnya untuk waktu yang lama, dia menundukkan kepalanya karena malu dan berkata dengan malu sejujurnya, aku tidak terlalu memikirkannya sebelumnya, hanya aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri, aku merasa sedikit takut bahkan memikirkannya sekarang. Suyi tersenyum bahagia. Kebaikan yang datang dari alam adalah yang paling langka. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.